warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Rifa Olira dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 07. Saya ingin memenuhi mata kuliah yang berjudul Perilaku, Budaya, dan Organisasi, Perilaku Individu dalam Organisasi. Saya dari kelompok 4 dan teman saya. Nama saya Tisa Puspita. Saya Siti Nadro. Saya Rahmatul Alia. Saya Sutris Elda. Halo, nama saya Sutris Nafianto. Saya akan menjelaskan tentang perilaku individu. Perilaku individu dalam organisasi adalah cara individu berperilaku, berpikir, dan juga berinteraksi. Adapun beberapa faktor dalam perilaku individu. Yang pertama adalah kepribadian, sifatnya seseorang, karakter seseorang, dan gaya berpikir seseorang. Yang kedua adalah motivasi bagaimana seseorang itu kebutuhannya, tujuannya, dan perilakunya. Yang ketiga itu pengalaman kerjanya, pendidikannya, atau pengalaman latar belakang individunya. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja budaya organisasinya, struktur organisasinya, dan juga kondisi kerjanya bagaimana. Selanjutnya ada contoh perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi, kemampuan individu untuk menyampaikan informasi dan efektif. Selanjutnya yang ketiga ada inisiatif, kemampuan individu untuk mengambil inisiatif. Yang ketiga kreativitas, kemampuan individu untuk berpikir kreativitas. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu, kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Perilaku individu dapat mempengaruhi kinerja organisasi seperti produktivitas, kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tugas. Yang kedua, kualitas kerja, kemampuan individu untuk menghasilkan kerja yang berkualitas. Yang ketiga, kepuasan kerja, kemampuan individu untuk merasa puas dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang keempat, komitmen organisasi, kemampuan individu untuk berkomitmen dengan organisasi dan tujuan organisasi. Dari penjelasan teman-teman saya yang sudah dijabarkan, dengan memahami perilaku individu, organisasi bisa yang pertama itu bisa meningkatkan kinerja, di mana dengan memahami kebutuhan dan inovasi individu. Yang kedua itu bisa meningkatkan kepuasan kerja. Dengan meningkatkan kepuasan kerja, itu kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga bisa mendukung. Yang ketiga itu meningkatkan komitmen organisasi, di mana kita bisa mempromosikan nilai-nilai organisasi dengan tujuan organisasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan beberapa materi dari makalah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan isi dari materi tersebut, yaitu perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, perilaku biasanya didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan. Perilaku adalah semua tindakan yang dilakukan seseorang dan tingkah laku tersebut dapat diamati. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku individu terhadap organisasi pendidikan, di antaranya faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal meliputi hereditas, yaitu keturunan. Nah, faktor ini diwarisi oleh orang tua, meliputi bentuk atau struktur tubuh anak yang merupakan hasil pencampuran gen orang tua, dan gen tersebut biasanya meliputi sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan, sifat orang tua atau hasil belajar. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Berikut pemaparan yang telah kami jelaskan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.